Dan kita sudah mengetahui sejarahnya bahwa sholat fardu yang 5 waktu ini hasil oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj. Dan puncak-puncaknya Mi'raj di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersimpuh di arsy dan selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala hingga sampai pujian ini kita nggak tahu berapa banyak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul terus sampai ada jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala memanggil baginda Rasulullah dengan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah Assalamu alayna wa ala ibadillah. Nah inilah yang kita pakai selama ini di dalam sholat. Panggilan bersambut yang dilaksanakan yang terjadi di arsy ini kemudian diterapkan dalam salah satu rukun sholat yang kita pakai. Yang seharusnya di sini merupakan rahasia hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Lihat kalimat pertamanya, bagaimana baginda Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Berapa kalimat itu? At-tahiyyatu al-mubarakatu as-sholawatu at-thayyibatu. At-tahiyyatu segala kehormatan, al-mubarakatu segala keberkahan, yang menyebabkan bertambahnya kebaikan, bertambah lagi untuk segala keberkahan. As-sholawatu segala rahmat, curahan kasih sayang. At-thayyibatu segala kebaikan-kebaikan, lillah semuanya milik Allah. Itu semuanya udah bundaran isi dunia tuh. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu udah bundaran isi dunia. Semuanya milik Allah. Nggak ada milik makhluk. Segala kehormatan, segala kebaikan-kebaikan yang bertambah, kenikmatan-kenikmatan yang bertambah namanya berkah. Segala kasih sayang, rahmat dan kasih sayang, sholawat, segala yang baik-baik semuanya milik Allah, bukan milik makhluk. Itu terus diucapkan oleh baginda Rasulullah karena memang at-tahiyyatu ini sampai thayyibatulillah merupakan password hati kita akan merasakan getaran Allah. Kalau kita pengen merasakan getaran Allah itu diulang-ulang. Atau pas momen kita di sholat itu ya itu harus dijaga mulai dari awal, baik di tahiyat awal atau di tahiyat akhir gitu. Kalau pada sholat 4 rakaat kan ada tahiyat awal, tahiyat akhir. 3 rakaat ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Kalau subuh tahiyat akhir. Itu yang dijaga mulai dari situ. Posisi terdekat kita kepada Allah dalam keadaan sujud, tapi posisi kita untuk mendapatkan getaran Allah di tahiyat tadi. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Kalau pengen mendapatkan getaran respon dari Allah, nanti Allah kasih respon dari situ. Bagaimana kita bisa mendapatkan respon dari Allah kalau ibadahnya betul-betul ini? Atau oleh yang kedua dari rahasia sholat ini, tahiyat ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang Allah ucapkan itu Allah aja mengucap, apalagi makhluk. Nah ketika kita sholat ini sebagaimana Allah mengucap kepada Nabi, itulah kita ucapkan kepada Nabi. Bukan lagi ucapan Allah, tapi ucapan kita kepada Nabi. Makanya di Yaman ahli suluk dan para santri-santri, baik santri muda, terutama santri yang muda, bukan santri kolot. Santri-santri di Yaman itu dianggap terlambat, dianggap sholatnya terlambat mencapai fase yang benar-benar hak ketika dia berumur 30 baru bermimpi menemui Nabi. Jadi takaran untuk bermimpi bertemu Nabi itu lewat sholat tadi dengan ucapan tahiyat tadi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jadi santri-santri di Yaman ini dianggap terlambat kalau umur 30 baru mimpi ketemu Nabi. Biasanya umumnya santri-santri di Yaman itu umur 17 sampai umur 25 dia udah harus bertemu dengan Nabi lewat mimpinya. Karena mendalami, menghayati, ya, berusaha mencari respon Allah dengan tahiyat, berusaha mencari respon baginda Rasulullah dan mengucapkan salam. Ini bukan kosong isi, duduk tahiyat itu isi. Mendapatkan getaran Allah, respon dari Allah dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Dan mendapatkan getaran untuk respon untuk bertemu dengan baginda Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alaika. Ka ini dhamir mukhatab untuk santri. Yang namanya dhamir mukhatab orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal artinya orang yang diajak bicara. Kalau orang pertama yang bicara, orang kedua yang diajak bicara, orang ketiga yang dibicarakan. Nah, kalau orang kedua adalah orang yang diajak bicara, berarti posisi tahiyat kita sedang mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Keselamatan atas engkau. Yang nanya engkau berarti orang yang diajak bicara. Kau ngajak bicara Rasul, pikirannya ke HP, ke dompet, gitu ya. Bagaimana mungkin bisa kasarnya mendapatkan respon dari orang yang diajak bicara? Kalau kita bicara aja, kasarnya pikiran kemana-mana. Inilah rahasia orang-orang Yaman, santri-santri Yaman itu. Kenapa mereka menitik beratkan ibadah? Pada awalnya karena memang ketika dia sudah sampai umur 30, 33, 35 dan dia belum bermimpi untuk bertemu dengan baginda Rasulullah, dia terlambat. Baru mimpi, bukan belum lagi, baru mimpi bertemu dengan Rasulullah dianggap terlambat. Rata-rata di sana mereka itu sudah diajarkan penghayatan bagaimana caranya beribadah sehingga umur 17 paling cepat, umur 25 paling lambat mereka sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah walaupun satu kali. Nah kita boro-boro kan gitu. Mimpinya ketemu jin aja, dikejar-kejar jin, pocong, kuntilanak kan gitu. Bagaimana caranya? Ulangi lagi, bukan ulangi lagi, perbaiki lagi, tingkatkan lagi kualitas tahiyat kita. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Saking penting-pentingnya ini oleh Syekh Nawawi Kadahara, Syekh Nawawi Banten, sampai tasdidnya dihitung. Bisa pindah itu. Tasdidnya dihitung, enggak boleh tasdidnya kurang. Karena kita berusaha untuk konsentrasi di hurufnya, di tasdidnya. Hati kita berusaha untuk konsentrasi di dalam mencapai respon Allah dengan tahiyat ini. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Tenang dulu, jangan gebut aja assalamualaikum. Tarik nafas, tenang dulu, tarik nafas. Assalamualaikum. Gambarkan bagaimana kita sedang mengucapkan salam. Kita ngucapin salam aja, jangan ada mayor assalamualaikum, ada lurhat assalamualaikum. Kayaknya perasaan udah fokus banget dah. Dia belum datang kita udah siap untuk mengucap salam itu sama bongkok-bongkoknya. Bagaimana kalau seandainya kita sedang mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah dengan media sholat ini? Assalamualaikum. Selembut-lembutnya lah. Bagaimana kita kan gitu. Kasar-kasarnya orang Batak, orang apa, ketika dia kasarnya berusaha untuk bertemu dengan yang paling ya, makhluk number one di sejagat ini kan gitu. Assalamualaikum. Enggak langsung dikembali. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Hanya ayyuhan nabiyyu ada alnya di situ. Alnya adalah lil ta'rif, makrifat, lil khususiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu. Karena ada alnya. Kembali ke belakang. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Rahmat Allahnya di mana? Keberkahan Allahnya di mana? Ditempelkan di ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tempelnya di Nabi. Makanya dapatkan respon Allahnya, dapatkan respon Nabi-nya. Ada peluang kita berjumpa dengan baginda Rasulullah walaupun lewat mimpi. Amin. Begitu. Baru kemudian jangan pelit. Masuk fase ketiga. Assalamualaikum. Mau sholat sendiri pakainya nak kami.
keselamatan bagi kami. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan juga atas hamba-hamba Allah yang saleh. Naknya ke kami. Begitulah baginda Rasulullah mewakili dirinya dengan umatnya. Ketika ada salam assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tapi proses ketika kita sholat assalamualaikum walaupun dalam keadaan sendiri, karena memang yang ada di badan kita ini makhluk bukan satu. Makhluk bukan satu, akal adalah makhluk, iman itu makhluk wujudnya ada, akal adalah makhluk wujudnya ada, nafsu, nafas, jiwa makhluk wujudnya ada, ilmu juga sama, ilmu itu wujudnya ada, dan semuanya kumpul dalam tubuh kita, semua makhluk ini. Makanya kita sebut dengan assalamualaikum, keselamatan bagi kami. Mudah-mudahan ilmunya bisa menunjang si ruh, bisa selamat di akhirat. Akalnya menunjang si ruh, selamat di akhirat. Imannya menunjang si ruh, selamat di akhirat. Makanya mereka doakan gitu. Kalau seandainya mereka ini nggak benar, ya ruh ada peluang untuk nyemplung ke dalam jiwa, kan nyemplung ke dalam neraka. Gitu. Assalamualaikum untuk internal di dalam. Semuanya makhluk-makhluk yang ada di dalam. Ini pasti makhluk semuanya. Wa ala ibadillahi sholihin. Lalu kemudian kita pakai tasbih. Muatnya asyhadu alla ilaha illallah nafi isbat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha nafi illallah isbat. Lalu kemudian bersaksi kepada syahadat Nabi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahnya nanti dibedah, Muhammadur Rasulullah ini nanti dibedah panjang lagi, nggak cukup sampai waktu semua. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa membuat kita, memotivasi kita untuk meningkatkan bagaimana cara kita menghubungkan diri kepada Allah melalui media sholat. Amin. Dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.